Seorang gembala harus berbau domba, ya kan? Nah, dombanya berbau alkohol, ya sudah. Berarti gembala berbau alkohol juga. Akhirnya stroke, tapi ya sudahlah. Halo, selamat datang di Project. Kita mau ngapain sih ini? Ya, kita sekarang kehadiran tamu. Dan kita juga ingin bersyukur sebenarnya ini. Bersyukur apa? Karena Romo Aji Prabowo berulang tahun imamat yang ke Berapa? 25. 25. Betul sekali. Udah usia perak berarti Udah ya. usia perak, ini udah jadi sesepuh dari kita nih. Rambutnya udah perak. Rambutnya udah putih perak ya, Romo. Lambang kebijaksanaan. Iya. Begitu. Dan ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman muda, kita akan mendengar bagaimana pengalaman iman dari Romo Aji di ulang tahunnya ini ya. Semoga ini bisa menjadi bekal iman kita juga dalam Jadi perjalanan. sumber inspirasi, panggilan ya Iya. bagi Frater Ludo yang akan tabisan ya bentar lagi ya. Amin, Ya. semoga ya kan. Romo, kalau boleh tahu kan moto imamat Romo apa ya, Romo? Itu saya untuk yang 25 tahun imamat ini dari Kolose 1 bab 24. Iya, saya bacakan ya, Romo. Silahkan. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Kenapa Romo memilih ayat yang ini, Romo? Saya melayani sampai stroke. Sampai total ya, Romo? Sampai total. Ya, jadi kalau 25 tahun imamat ya, tidak kata lain adalah bersyukur sesyukur-syukurnya ya. Iya. Karena memang 25 tahun itu saya jalani tidak mudah. Jangankan menjalani, mau merayakannya saja saya harus bergulat dengan Covid 2 minggu ya. Jadi, Iya, Romo. Iya. Perjuangan. jadi kalau melihat perjuangan saya diawali tahun 90 ketika saya mau masuk Puruhita ya, waktu itu dengan Romo Alex Dirjo, saya sudah ditolak oleh Romo Alex Dirjo. Oh, gitu. Padahal saya udah lulus tes dengan seminari tinggi, waktu itu rektornya Romo Frans Pranoto ya, sudah lulus. Sudah dapat rekomendasi juga dari Bapak Uskup pada waktu itu Monsignor Leo. Sama Romo Alex ditolak dengan alasan tidak ada tempat gitu ya. Alasannya kamarnya full ya, Romo. Kamarnya full. Tapi ya sebetulnya karena saya harus menunggu teman yang seangkatan dengan saya, yaitu Frater Adri pada waktu itu ya. Dia harus menyelesaikan studi sarjana di Atmajaya. Jadi sambil nunggu dia maka saya ditolak. Untuk supaya nanti masuknya bersama-sama dengan Frater Adri. Tapi kan ya saya udah merasa saya udah keluar dari pekerjaan, saya sudah lulus tes tapi ditolak. Jadi itu pertama perjuangan saya. Lalu kemudian apalagi ya? Kemudian pada waktu saya diakon ya, seperti persiapan diakon itu, Program imamat. saya sebetulnya disiapkan untuk berkarya di Lembaga Daya Dharma ya. Karya sosial Keuskupan Agung Jakarta itu. Saya sudah diberi kamar, sudah diberi peralatan komputer, pokoknya saya sudah juga selama 1 tahun saya sudah magang di Lembaga Daya Dharma. Begitu ditugaskan saya sebagai pamong di Wacana Bakti. Tapi ya sudah, saya pokoknya nurut ya. Kan taat ya, saya taat. Dan ternyata di sana juga tidak mudah ya. Jadi formator itu 24 jam raternya. Jadi bangun paling pagi, tidur paling malam, atau karena gobloknya saya ya. Soalnya udah dijadwal sih, ada seminaris yang ditugaskan untuk bangun jam berapa ya, 4:30 ya, kalau nggak salah ya. 4:30. Tapi udah jam 4:30 kok, loh kok belum ada bel, belum bunyi. Ya mau nggak mau kan kita sebagai pamong kan harus bunyikan bel. Terus tidur juga harus paling malam. Kalau nggak nanti
anak macam-macam, ada yang lompat, ada yang macam-macam, ada yang saya masih ingat tuh ada istilahnya digajahi, dibintangi, semacam-macam. Lalu kemudian apa lagi ya? Terus tugas di sana selama 6 tahun. Nah, dan itu tidak mudah karena sekaligus kemudian saya diangkat juga sebagai rektor sekaligus sebagai pamong. Itu sebetulnya dua fungsi yang berbeda ya. Pamong itu yang menegakkan aturan biasanya, terus rektor itu yang diskresi ya, yang ya kalau istilah kasarnya pamong itu yang bagian gebuki, rektor itu yang bagian ngelus-elus ya. Dan itu saya laksanakan secara bersama dua fungsi itu ya, dan itu melelahkan sekali. Tapi ya puji Tuhan saya bisa menjalani 6 tahun, lalu kemudian nah ini yang paling serem ini ya, ditugaskan sebagai misionaris domestik di pedalaman Kalimantan Barat di Keuskupan Sintang. Wah ini Sintang itu mana saya nggak tahu ya, tapi ya sudah pokoknya Romo jalan, ya udah saya jalan. Ketaatan itu ngatur ya, namanya kalau kita taat selamat. Saya jalani. Ternyata Keuskupan Sintang itu tempat sepupu saya ya, itu Romo Budi Prihanto Omi, itu meninggal di dalam tugas ya, karena dia heart approach ya. Jadi dia itu ingin mempertobatkan orang Kalimantan. Jadi misalnya dia masuk ke kampung terus sembahyang kan sudah dijadwal itu ya, sembahyang, loh kok ini kan cuma ibu-ibu sama anak-anak, bapaknya mana? Terus ibunya bilang bapaknya nyabung tuh ngadu ayam, judi ayam di kampung sebelah. Lalu dia datang itu kampung sebelah itu kan Katolik semua, itu yang main judi, bandarnya semua Katolik semua lagi bubar sembahyang. Dan nggak lama kemudian dia ditemukan tergeletak di pinggir jalan, motornya bagus bukan tabrakan, helmnya juga bagus, tapi dia koma. Rupanya kemungkinan dia digebuk pakai kayu ya. Seminggu koma, akhirnya meninggal. Makanya kaget, serem juga saya nih. Saya ditugaskan tempat di mana sepupu saya meninggal tidak jelas ya. Ngeri ya Romo. Maka pendekatan saya kemudian soft approach ya. Jadi saya mengikuti tradisi mereka ya. Jadi mereka di sana itu tradisinya adalah minum tua arak itu ya. Setiap acara pasti ujung-ujungnya minum tua arak ya. Dan Roma juga. Dan Paus Fransiskus mengatakan bahwa seorang gembala harus berbau domba, ya kan? Nah dombanya berbau alkohol ya sudah. Berarti gembala berbau alkohol juga. Stroke tapi ya sudah lah. Nah, jadi ya, dan tugas itu juga nggak mudah, karena di Jakarta kan serba ada. Di sana serba tidak ada ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau di Jakarta kan umat yang datang ke gereja. Kalau kami di pedalaman itu kami yang mendatangi umat di stasi-stasi, di kampung-kampung itu ya. Namanya tourne ya, kalau di Flores namanya patroli ke stasi-stasi itu, dan berbeda sama sekali dengan yang di Jakarta. Kalau Jakarta ketemu umat kan, Romo perlu apa, Romo butuh apa, Romo bisa dibantu apa. Kalau di pedalaman, Romo, anak saya sekolah belum punya sepatu, belum punya buku, so what? Jadi ya, harus mencari solusi ya Romo. Ya sudah, saya jalani 12 tahun sampai stroke. Tapi ya saya sedih sekali waktu stroke itu ya. Wah, terutama nggak bisa jalan-jalannya gitu. Karena memang ya itulah, saya kan Imam Keuskupan Agung Jakarta yang ditugaskan di Kalimantan. Nah ini saya mengaku dosa, boleh ya Rata? Iya Romo. Badannya aja ya. Kan project ya. Jadi saya itu walaupun tugas di Kalimantan tapi sering ke Jakarta. Alasannya mencari dana kan bagus mencari dana. Jadi itulah mungkin ini juga yang buat saya stroke ya. Jadi orang Jakarta taunya saya di Kalimantan, orang Kalimantan taunya saya di Jakarta. Padahal saya itu di walahu alam ya. Jadi itu juga sih. Tapi ya puji Tuhan saya sedih, wah kok sekarang stroke nggak bisa
jalan-jalan lagi, jangan kan nggak bisa jalan-jalan, pakai baju aja nggak bisa, Iya, harus dibantu ya. Tetapi kemudian saya bawa di dalam doa, itu kan pentingnya doa ya. Itu menjadi kekuatan. Dan doa itu hening ya, dalam hening. Doa itu cukup hening aja. Doa macam-macam kan, ada Bapa Kami, Salam Maria, Rosario. Kalau saya itu hening, udah hening aja. Dengarkan aja Tuhan maunya apa gitu kan. Terus ternyata saya menemukan bahwa saya harus bersyukur dengan stroke ini. Karena dengan stroke ini semakin memurnikan panggilan. Kan ceritanya kita sebagai religius ini kan memang sudah mati untuk dunia kan, dengan tidak menikah, kemudian hidup miskin walaupun nggak miskin-miskin amat ya. Menurut saya malah sama sekali tidak miskin ya. Terus ketiga taat. Nah ini taat nih masih ini juga yang seringkali menjadi kendala nih sekarang, ketaatan itu. Tapi ya ya ceritanya sudah mati untuk dunia, tapi nasi goreng, bakso masih doyan. Masih doyan ya. Jangan kita itu kan di situ. Ceritanya sudah mati untuk dunia, tapi nasi goreng sama bakso masih doyan. Maka kepada para umat mohon doanya ya, bukan godanya, agar kehidupan kami ini sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan surgawi ya. Kami ini menjadi teladan atau patokan kepada umat bahwa masih ada kehidupan yang tidak pakai kawin mengawinkan ya. Dimana di surga itu tidak ada kawin mengawinkan, tidak ada harta yang dibawa. Jadi hidup miskin. Terus 3, hidup taat, siap ditempatkan dimanapun juga, di tempat yang basah, di tempat yang kering. Puji Tuhan, di tempat yang basah alhamdulillah kan, Syukur gitu, ya. Jadi itu pengalaman saya. Mo, kan 25 tahun nih, Iya, usia yang panjang tuh imamat. Iya. Romo, kegembiraan apa sih yang Romo rasakan di dalam panggilan? Dari perjuangannya kan ke Kalimantan awal-awal ke Sintang tuh pasti berat banget. Lalu kok Romo kok bisa betah gitu loh di Kalimantan, bisa berapa Betahnya tahun Romo? 25 tahun. Wow, Betahnya ya karena kasih itu, kasihan ya terus. Karena di saat Kasihan Jakarta terhadap serba ada, dan di sana di tempat saya tugas itu serba tidak ada. Dan ya itu tadi, makanya saya di sana ya tergerak ya, belas kasih saya ya, melihat mereka hidup miskin, mereka tertinggal di dalam segala bidang ya. Tertinggal di dalam bidang pendidikan, tertinggal dalam bidang kesehatan. Mereka banyak yang kena malaria. Saya itu dulu paling takut kena malaria, malah kenanya stroke ya. Malaria, terus kemudian hepatitis, sama apalagi penyakit orang susah tuh apalagi. apa tuh? Ya, Diabetes. Itu orang kaya itu, diabetes. Apa ya? TBC. TBC ya. Jadi itu TBC, hepatitis sama malaria itu. Tertinggal dalam bidang ekonomi, tertinggal di dalam bidang politik, tertinggal juga dalam bidang iman ya. Jadi saudara-saudara kita di pedalaman itu walaupun sudah Katolik, tapi mereka masih melaksanakan praktek-praktek animisme mereka ya, bikin sajen, terus korban babi, darah dipercikan di mana-mana. Dan di situ yang menarik adalah saya mencoba memberi makna terhadap apa yang mereka lakukan itu. Jadi saya katakan bahwa seringkali mereka merasa gimana ya, saya ini sudah Katolik tapi kok masih praktek-praktek lama gitu kan. Saya bilang ya memang kamu taunya baru segitu kan, istilahnya imannya yang masih segitu. Jadi yang penting adalah bahwa tujuannya adalah sama. Saya bilang tujuannya adalah untuk mendapatkan keselamatan. Dengan itu maka mereka menjadi tenang. Dulunya mereka merasa kalau saudara-saudara kita Protestan itu sebagai Dosa. musyrik, itu menyembah Berhala ya Romo. menyembah berhala, itu musyrik, menyembah berhala. Tapi kalau bagi saya tujuannya adalah untuk keselamatan ya sebenarnya. Kan simbol-simbolnya kan sama, makanan dan minuman kan, ada nasi tumpeng itu, sajen-sajen itu kan. Nah itu kan seperti roti dan anggur. Lalu kemudian darah. Sangat itu dalam ritual mereka itu darah sangat penting ya. Kalau orang kaya itu babi 3-4 dipotong, terus darahnya dipercik-percikan gitu kan. Kalau yang setengah mampu pakai ayam, yang nggak mampu pakai telur ya. Jadi pakai telur, harus ada sajennya itu yang dipersembahkan kepada hantu ya.
dewa-dewa ya itu Lokal. penjaga animisme itu kan bahwa setiap ada pohon ada itu kan ada jiwanya, maka harus diberi makan itu. Kalau nggak diberi makan ngamuk, kita susah. Makanya supaya kita selamat maka kita harus korban. Dan itu darah itu kan juga simbol keselamatan kan. Iya, Romo. Kalau kita kena demam berdarah, apa yang dilakukan adalah dengan Donor transfusi kan. transfusi Jadi darah. itu simbol transfusi ya, jadi tujuannya adalah untuk keselamatan dan itu membawa sukacita bagi umat. Nah kalau tadi Frater Christopher mengatakan bahwa apa sukacitanya, bahwa saya sukacita bisa membantu umat, itu kebahagiaan saya. Dan tidak hanya dalam bidang iman tapi juga dalam bidang pendidikan ya. Saya di sana juga ngajar bukan ngajar agama, ngajar matematika, bahasa Inggris Semua. ya karena itu ada ujiannya tapi nggak ada gurunya, ya sudah saya kan mudika itu kan banyak anak-anak sekolah kan mau minta bantu, ya sudah, dan itu tidak susah ya. Saya ngajarnya bukan kayak ngajar seperti guru, tapi saya latihan soal ya, dan itu mudah. Kita ke Gramedia aja beli ujian akhir nasional kan, di situ kan ada soal dan jawaban, ya sudah lengkap. Saya pakai itu, hanya bagaimana menjelaskan jawabannya itu kan ya modal SMA IPA aja saya. Tapi ya puji Tuhan lah semuanya lancar ya. Dulu nggak ada yang lulus, setelah saya ngajar di sana ya ada 25% lah ya ada yang lulus lah, kan lumayan daripada yang tidak ada yang lulus sama sekali ya. Ada perubahan ya, Romo. Oke Romo, terakhir Romo, mungkin pertanyaan terakhir, adakah pesan dan harapan Romo untuk mungkin para frater ke depan di tengah tantangan sekarang atau untuk umat? Pesan saya kepada kalian ya para frater, jangan takut. Jangan takut. Bahwa Tuhan itu sudah memanggil frater. Kalau nggak memanggil frater itu udah nggak masuk ke seminari, apalagi diterima di seminari tinggi. Dan bahwa frater sudah menjalani sampai titik ini, itu berarti Tuhan sudah memilih kamu, jelas itu, sangat-sangat jelas. Maka ya sudah, ikuti aja, jangan takut. Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang akan menjaga kita. Udah itu aja pengalaman saya di tempat semua tugas itu ya, tidak selalu tugas itu seperti yang kita inginkan. Malah seringkali kalau kita pengen itu malah dikasih yang lain. Malahan ya, istilahnya kalau Yesus itu ajar kontra ya. Jangan kita takut, jangan kita sakit hati, udah jalani Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang akan menguatkan. Demikian juga dengan stroke saya ini kan, saya juga sudah merasa sukacita karena dengan stroke ini semakin memurnikan panggilan saya semakin menyadari bahwa Tuhan itu sayang sama saya. Malah jangan-jangan kalau saya nggak stroke malah pergi kemana-mana. Jelas gitu ya. Hilang. Jadi semakin murni panggilan saya. Jadi ya udah, pokoknya. Dan itu membawa sukacita ya dalam hening itu. Terus kalau mengenai komunitas ya itu memang perlu ya kita untuk ketika kita ada sesuatu, ada teman yang saling mendukung, teman yang saling menolong. Maka kan juga sekarang kan di seminari tinggi kan juga gitu kan, ada rekreasi bersama. Itu kan tujuannya supaya kita ini sebagai komunitas. Tuhan Yesus juga bekerja tidak seorang diri kan. Dia kan ada lingkaran-lingkaran yang kan, ada lingkaran 70 murid, kemudian 12 murid, kemudian ada 3 murid lagi. Jadi Yesus juga tidak sendirian. Kita memang harus berkomunitas ya. Itu pentingnya. Oke Romo, terima kasih banyak Romo atas segala pesan dan inspirasi yang dibagikan gitu. Di akhir biasanya saya punya pantun nih. Oh iya, untuk merayakan 25 tahun Romo Aji ya. Oke, mantap. Jalan-jalan bersama Uun. Cakep. Pulangnya bersama Irma. Cakep. Romo Aji selamat ulang tahun. Cakep. Yang ke-25. Wih. Selamat ya Romo. Selamat ya Romo. Bimbing kami juga yang muda-muda ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, terima kasih.